Baik, Adrian saya. Halo, halo Adrian saya. Ya, ya baik. Sambil kita nunggu temen ya, kita mulai saja tutorial webinar kita yang ketiga dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di minggu yang ketiga ini kita akan dalam jadwalnya itu kan kita ada mengerjakan tugas 3 ya, tugas 1 ya, di pertemuan ketiga, tugas 1. Nah, kemudian sudah Bapak sampaikan ya, sudah Bapak buat tugasnya di MS-nya. Ini sudah dari hari kemarin ya, kemarin habis maghrib sudah Bapak layangkan di pertemuan 3 ya, ini tugasnya. Kemudian ini ada beberapa orang yang sudah menjawab. Mungkin ini bisa dilihat. Adriansa kelihatan ini ya? Hitam, Mbak. Layar masih hitam. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oh ya, sebentar ya, Bapak screen sharekan dulu. Oh iya, belum screen share ya. Ini ya. Oke, ini ada 9 partisipan kita, ada 9 atau mahasiswanya ada 9 orang, kemudian ada 4 orang yang sudah submit ya, yang sudah ngisi tugas. Tapi kemudian ini waktunya sampai jam 5.30 ya. Jadi hari ini masih ada kesempatan bagi yang belum sampai 4 jam ke depan ya. Perkuliahan kita 2 jam ke depan. Nanti ada sisa 2 jam mungkin bisa diselesaikan ya. Ini sekilas sudah sebentar ya. Ya, sekilas sudah Bapak nilai dengan sudah Bapak masukkan nilainya ya. Nah, ini Bapak pikir sudah nilai yang ini ya, ini Adriansa sudah masuk ya. Ya. Ini berapa nih Adriansa? Ya, Bapak pikir itu sudah maksimal ya, sudah Bapak sampaikan karena di Adriansa di nomor pertama itu Bapak kan suruh buat pengertian arsip dan arsip dinamis ya, statis dan dinamis dari undang-undang, para tokoh, kemudian dari pemahaman sendiri ya. Nah, di pemahaman sendirinya kayaknya belum tidak ditulis ya. Jadi ini mungkin ini nilai sudah maksimal sudah Bapak berikan. Tapi masih ada ya, Bapak pikir sudah melampaui ini ya, sudah cukup ya kalau untuk penggabungan nanti dengan tugas 1 dan tugas 2, tugas 3-nya. Itu ya, jadi sementara ini oh ya Risa sudah hadir ya. Ini ada Risa ya. Halo Risa. Ya Pak. Ya, oke. Risa belum ini ya, belum tugasnya belum ya? Belum Pak. Ya, nanti masih ada kesempatan waktu sampai jam 5.30 masih ada, nanti setelah selesai perkuliahan kita masih ada 2 jam lagi ya, masih ada 2,5 jam lah, masih bisa mungkin dilengkapi karena itu tugas 1 kan. Kalau dulu kan langsung ya, begitu kita ke lokal, ke kelas, nah kita
langsung mengadakan tes ya. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya sudah ada kelonggaran, sudah Bapak kasih waktu 1 hari sebelumnya. Kemarin sore ya, malam tadi berarti kan ada kesempatan, tapi kemungkinan masih banyak tugas-tugas yang lain juga ya, karena serempakan ya. Tidak apa-apa, nanti bisa dilengkapi lagi setelah kita mengadakan web kita ini ya. Tadi sudah Bapak sampaikan ya, ini dari 9 orang itu ya baru 4 orang yang sudah kumpul ini ya. Jadi artinya baru 40% lah ya, 45%. Nanti ini sudah Bapak nilai juga ya. Jadi nanti bagi yang belum silakan dilengkapi ya. Oke, baik. Ini karena waktunya sudah masuk ya, kita sudah sedikit tadi mengulas tentang apa yang sudah diujikan di tugas 1. Nah, ini kita masuk di materi kita yang ketiga ya, modul ketiga. Nah, itu di LMS sudah Bapak masukkan ya. Di LMS sudah Bapak masukkan, nanti silakan di download atau di pertemuan yang ketiga. Ini sudah Bapak masukkan, ini internetnya sepertinya agak ini ya. Ya. Ini internetnya agak lambat ya. Ya, yang jelas di pertemuan ketiga sudah Bapak masukkan. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini agak lambat nih internet. Ini pertemuan ketiga. Ini silakan diambil ya, di download. Nah, ini ada dukungan pengelolaan arsip dinamis ya. Kemudian ini akan kita perbincangkan, nanti ada instrumen pengelolaan arsip dinamis, kemudian infrastrukturnya ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang pembangunan sistem pengelolaan arsip dinamis. Nah, itu nanti dalam 2 jam ke depan itu ya harus kita selesaikan ya. Kemudian kita ada diskusi, nanti mungkin sudah separuh perjalanan ini kita bahas juga tentang diskusi ini ya. Diskusi ini, kemudian ini tugas ya, ini sampai 17.30, berarti sampai 5.30, nanti silakan dilengkapi. Baik, sebagai pengantar itu sudah Bapak sampaikan ya, hal-hal yang harus diselesaikan ya, karena ini tugas 1 juga menentukan ya nanti gabungan dengan tugas 2 dan tugas 3-nya. Oke, baik, ini ada materi yang kita bahas ya. Nah, ini sudah ada Sulastri juga sudah masuk ya, Sulastri Wahyu Adimas. Oke, baik. Ini kita langsung saja ya. Nah, ini sudah hampir 1/4 jam kita sudah bincang sedikit tentang tugas yang sudah dibuat, dan tadi sudah Bapak sampaikan dari 9 orang itu baru 4 orang ya. Ini nanti bisa dilihat, ini mungkin sekali lagi ya Bapak cekkan ini untuk yang 2 orang yang baru hadir ya, 4 orang jadi sekarang ya. Ini tugasnya, ini sudah 4 orang yang menyelesaikan tugas. Kemudian ini ya, ada Adrimas, Wahyu Adimas, Sulastri Adriansah, dan Siti Wardah. Oke, baik. Kita langsung ke materi kita ya. Di sini ada dukungan pengelolaan arsip dinamis ya. Oke, yang pertama ingin Bapak sampaikan ya, bahwa dukungan ya, kalau kita memaknai dukungan, kalau dalam KBBI itu kita diartikan ya, dukungan adalah sesuatu yang didukung. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat, mungkin bisa dilihat di KBBI itu, ia meletakkan
sesuatu yang didukungnya, kayak gitu ya. Jadi dukungan adalah sesuatu yang didukung. Jadi kalau kita mengangkat komputer, kemudian meletakkan komputer, nah berarti itu dia mengangkat ya, kemudian mendukung ya. Mendukung itu bisa juga bermaknai kita memangkunya, memangkatnya gitu ya. Kemudian kita meletakkannya, nah itu dukung ya. Kalau dukung dalam perspektif bahasa mungkin ya. Nah, tapi dalam makna yang arti yang sebenarnya, dukungan juga bisa dimaknai sebagai bantuan ya, bantuan atau sokongan. Nah, itu kalau lihat di KBBI ya. Jadi nanti kita akan maknai dulu secara umum ini pengertian dukungan, kemudian kita tarik ke dalam arsip seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi pertama, dukungan dimaknai sebagai sesuatu yang didukung, sesuatu yang diangkat ya, sesuatu yang kita beri kita sanggah gitu kan. Nah, itu dukungan. Yang kedua, sebagai bantuan atau sokongan ya. Jadi kalau ada dalam kalimat misalnya tanpa dukungan dari masyarakat maka desa ini tidak akan berkembang misalnya. Nah, itu dukungan di situ berarti kan ada bantuan atau sokongan dari masyarakat ya. Atau misalnya tanpa dukungan dari pengusaha wilayah ini tidak akan bisa berkembang. Nah, itu dukungan ya. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan arsip seperti apa. Nah, ini ya idealnya ini ya kameranya hidup sebenarnya ya. Ini nanti pas Bapak tanya juga silakan mengaktifkan kamera ya. Ini 4 orang posisi pada di mana nih? Bisa aktifkan sekilas dulu kameranya ya. Mungkin sekitar 5 menit lah ya. Silastri, Risa, Adimas. Halo. Itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi dukungan kita bisa maknai dua. Yang pertama, dukungan adalah sesuatu yang didukung, sesuatu yang disanggah, sesuatu yang diangkat. Kemudian dukungan bisa juga berarti bantuan atau sokongan. Nah, tadi kita maknai ada desa itu tidak akan berkembang tanpa ada dukungan gitu ya, tanpa ada sokongan dari masyarakat atau dari pengusaha dan yang lain-lainnya. Nah, tinggal kita gabungkan kalimat itu dengan di arsipnya. Kalau kita misalnya gabungkan dengan sosial, nah dukungan sosial adalah apa? Berarti tindakan memberikan bantuan atau dukungan ya kepada seseorang sehingga orang itu nyaman di dalam masyarakat. Nah, berarti sosial ya. Nah, dukungan ekonomi juga seperti apa. Nah, jadi gitu ya. Nanti kita akan masuk ke dukungan arsip. Nah, begitu ya memaknainya. Jadi, nah sekarang kita akan berbicara mengenai dukungan pengelola arsip dinamis, pengelolaan arsip dinamis ya. Nah, jadi kita akan tarik apa yang sudah kita maknai dari kalimat dukungan tadi ke dalam arsip ya. Nah, pertama yang ingin kita pahami dulu ya, bahwa di dalam materi ya, ini dalam materi ini Bapak sharekan sedikit, nanti baru kita bahas. Di dalam materi itu ada satu clue ya, ada satu kalimat yang harus kita pahami di sini, satu kalimat ini ya. Ini sampai ke sini. Jadi proses pengelolaan arsip memerlukan dukungan pimpinan dan kerjasama yang erat antara pejabat unit kearsipan dan pejabat unit pengelola. Oke ya. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu di awal ya. Jadi pengelolaan arsip ya, proses pengelolaan arsip ya memerlukan dukungan dari pimpinan, kemudian
dan kerjasama antar unit arsip dan unit pengelola. Nah, dua itu ya. Jadi ketika ingin lancar ya proses pengelolaan arsip dinamis di dalam satu lembaga, maka dua hal ini yang perlu kita punya peran penting ya. Jadi pimpinan dan kerjasama dari dua pihak antara unit kearsipan ya, pejabat-pejabat di unit kearsipan dengan pejabat-pejabat di unit pengelola. Nah, karena di dalam lembaga itu ada dua kepegawaian ya, dua kepegawaian atau dua SDM ya. Di sekolah mungkin ada guru dan stafnya ya. Di universitas ada dosen dan juga ada tendiknya. Nah, di kearsipan juga ada arsiparis. Nah, arsiparis itu semua yang berada di posisi unit kearsipan ya. Kalau misalnya kemudian ada tenaga pengelola, nah itu keuangan, kepegawaian, bagian umum ya, bagian perencanaan. Nah, itu kan itu bagian yang dua yang satu saling menguatkan di dalam satu organisasi, tetapi dia punya peran masing-masing kan. Kalau di perpustakaan ada pustakawan dan ada pengelola perpustakaan. Kalau dia di komputer ada peranata komputer, ada pegawai staf komputernya. Kemudian di lembaga-lembaga lain juga ya, nah, nanti ada yang dua unit yang satunya berperan sebagai fungsionalnya ya, fungsi. Jadi dia tugas berdasarkan fungsi-fungsinya kayak arsip misalnya dia arsiparis, nanti dia akan bertugas ya bagaimana dia mengevaluasi ya, bagaimana dia mengadakan kerjasama, bagaimana dia mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu fungsinya di situ. Jadi dia pegawai berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsi yang dia dipertanggungjawabkan. Nah, itu jadi ini ya, jadi satu dari pimpinannya, dukungan dari pimpinannya, dua dari kerjasama antara unit kearsipan, tenaga-tenaga yang sifatnya fungsional dan tenaga-tenaga yang sifatnya sebagai administratif ya, pengelola. Nah, itu kalau dua itu yang mendukung aktivitas pengelolaan arsip, maka di lembaga itu akan maksimal ya. Nah, tinggal nanti kerjasama dengan pihak lain dan yang kemungkinan tugas dari pimpinan ya. Misalnya pustakawannya nanti sosialisasi, arsiparisnya ya sosialisasi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita tarik tadi ya dukungan dukungan dari pengelola pimpinan dan pengelola. Nah, sementara kalimat dukungan tadi adalah bantuan ya, bantuan sokongan ya, sokongan atau bantuan yang dilakukan oleh pimpinan berarti kan. Kemudian juga yang dilakukan oleh dua unit tadi, dua pejabat-pejabat di unit kearsipannya dengan unit pengelolanya. Nah, itu. Nah, kalau dari pimpinan, pimpinan memberikan sokongan, memberikan dukungan ya. Misalnya kalau kita maknai dengan dukungan sosial. Dukungan sosial tuh apa misalnya kan? Berarti kan sebagai seorang pimpinan, yang pertama misalnya emosional support. Nah, dia mensupport secara emosional dukungan sosial ke masyarakat, begitu dari pihak kearsipan, unit kearsipan, para arsiparisnya mau sosialisasi, disupport secara emosional ya. Ini harus biar maksimal sosialisasinya ini yang harus dilakukan. Nah, itu dukungan ya, dukungan dari pimpinan. Jadi dia mensupport apa yang dilakukan oleh arsiparisnya, kemudian juga bagi tenaga pengelolanya. Nanti kalau misalnya kita mau mengembangkan
mengembangkan di lembaga itu ya harus disupport kan dari pimpinannya. Jadi secara emosional ya, kedekatan emosional itu antara pimpinan dan para stafnya misalnya. Nah, yang kedua tangible ya, tangible support. Jadi keuangannya, dana. Nah, itu dana juga kan kita harus pimpinan harus mensupport ya. Kalau kita tidak disupport secara penuh ya terkait dengan dana misalnya kan, upaya-upaya dari pimpinan, misalnya pimpinan tidak bisa juga yang dari dua unit tadi kan kerjasama, bagaimana nih masalah dana ini, misalnya kita kerjasama ngadakan cari sponsor ya, cari dari CSR misalnya, dari yang lain. Nah itu kan bergerak bersama ya. Nah, itu bisa itu. Jadi dukungan sosialnya dari ketiga elemen tadi ya. Jadi pimpinan, arsiparis dan tenaga pengelola itu ya. Nah, kemudian dukungan informasi ya. Informasi support. Nah, dia mensupport informasi-informasi apa dari yang berkembang ya. Nah, itu juga harus ini ya, harus di support ya dari untuk pengelolaan lembaga ini. Nah, kemudian yang terakhir companion ya, companion support itu company ya apa? Company itu secara kelompok ya, bersama. Nah, jadi kalau ada kegiatan secara bersama-sama kita mensupport gitu ya, mensupport pengelolaan di lembaga itu. Nah, itu ya gambaran besarnya tentang dukungan ya. Jadi dukungan terhadap pengelolaan arsip. Nanti secara emosional didukung, secara keuangan didukung, secara informasi didukung, secara grup ya kelompok juga didukung. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa berkembang ya. Nah, itu ya, jadi gambaran awal ini ya. Jadi pertama tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dukungan adalah sesuatu yang didukung, disanggah, diangkat. Kemudian kalau kita masukkan dalam satu kalimat tadi ya, misalnya pimpinan mendukungnya, ya, berarti kan pimpinan mengangkatnya, menyanggahnya gitu kan, meletakkannya misalnya. Itu jadi itu ya makna dari dukungan. Kemudian para arsiparisnya juga, nah seperti itu kalau kita maknai. Kemudian yang kedua, dukungan kita maknai bantuan atau sokongan ya. Jadi misalnya tanpa dukungan dari pimpinan maka lembaga ini tidak akan maju. Nah, berarti kalimat itu bermakna tanpa sokongan, tanpa bantuan dari pimpinan itu maka lembaga tidak akan maju. Nah, begitu juga kalau kita arahkan kepada arsiparisnya atau kepada pengelolanya. Nah, itu ya. Jadi ini kemudian dukungan sosial tadi, kalau kita maknai dukungan sosial berarti bagaimana dia mendukung, melakukan tindakan dukungan sehingga semua pegawai itu merasa nyaman di dalam lingkungan itu ya. Nah, itu dukungan sosial berarti kan. Nah, dukungan sosial tadi ada beberapa macam. Tadi ada dukungan emotional support, ada dukungan tangible-nya ya, dananya, kemudian ada dukungan information support ya, dan kemudian juga ada dukungan yang sifatnya company, secara menyeluruh kelompok ya, kita bareng-bareng bekerja sama. Nah, itu ya, jadi nanti pertama dari pimpinan, kemudian kedua dari dua unit tadi, unit kearsipan. Misalnya kalau kearsipan dia misalnya ada sub bagian penilaian dan evaluasi, nanti bekerja sama dengan bagian kepegawaian, bagian keuangan. Nah, itu dukungan juga artinya kan dua hal itu. Oke, baik, sebelum kita memasuki apa saja yang menjadi dukungan dalam pengelolaan arsip, nanti ada tiga ya yang harus kita diskusikan dalam dukungan ini. Yang pertama adalah instrumen ya. Nah, dukungan instrumen apa saja, kemudian
infrastruktur yang kedua ya, yang terakhir nanti dukungan pengembangan sistem. Nah, 3 hal itu nanti kita diskusikan selanjutnya ya, Bapak jelaskan selanjutnya. Tapi yang awal ini coba ini kita pahamkan dulu ya tadi. Pertama bahwa memang pengelolaan kearsipan itu tidak akan berkembang kalau tidak ada dukungan dari pimpinan dan kerjasama dari dua ini ya, dua unit tadi, unit kearsipan dan unit pengelolaan. Kemudian dukungan itu tadi dimaknai sebagai ya kita memberikan penguatan, mengangkat, menyanggah, kemudian juga menolong, membantu, menyokong ya. Nah, itu maknanya. Nah, ini sambil Bapak absen ya, sebelum kita masuk ke tiga hal lagi ya, nanti ada dukungan instrumen. Nah, karena ini kan dalam pengelolaan arsip ya, nanti ada dukungan infrastruktur, kemudian yang terakhir nanti ada dukungan sistem ya. Nanti 3 hal itu yang harus dilakukan ya. Dan ketiga hal itu tanggung jawab dari pimpinan dan yang 2 kelompok tadi kan, ada kelompok arsiparis dan kelompok stafnya. Jadi kelompok stafnya nanti dukungan instrumen apa saja yang dibutuhkan. Nanti perannya pimpinan seperti apa, perannya arsiparis seperti apa, perannya pengelola seperti apa. Nanti bagaimana instrumen apa saja yang harus didukung ya, harus diberikan bantuan ya dari semua pihak itu kan. Kemudian nanti infrastruktur ya, bagaimana peralatan-peralatan apa saja mungkin yang perlu dibutuhkan, dan terakhir nanti sistem apa saja yang bisa mengembangkan. Nah, itu nanti kita lebih luas ya. Oke, yang selanjutnya ya, sambil Bapak presensi ya, nanti Bapak akan tanya. Adriansa. Oke, Adriansa, mana Adriansa? Ya, Pak. Ya, bisa aktif ya, kameranya Bapak. Ini 4 orang Bapak tanya ya. Baik, tadi Bapak memahamkan makna dukungan secara umum saja. Apa yang dimaksud dengan dukungan secara umum ya. Sebelum kita nanti belum ke dukungan pengelolaan. Apa yang bisa Adriansa maknai ya secara umum ya, bahwa dukungan itu apa sih ya gitu ya. Dari ya silakan. Dukungan secara umum dapat kita artikan sebagai suatu yang diangkat atau disanggah dan diletakkan. Dapat juga diartikan sebagai bantuan yang dilakukan, seperti peran pemimpin, unit kearsipan, dan unit pengolah. Dukung ini dapat berupa seperti dukungan emosional, keuangan, maupun dukungan kelompok atau grup. Sudah, Pak? Ya, baik ya. Ya, itu ini ya, berarti kita sudah bisa memaknai bahwa dukungan adalah bantuan, uluran tangan ya, dari semua pihak lah ya yang ingin memajukan lembaga. Oke, baik, masih seputar dukungan ya. Risa ya, Risa, mana Risa? Risa silakan. Risa bisa aktif kameranya? Oke. Risa? Kedengar suara Bapak? Ya, Pak. Ya, sekarang kameranya hidup ya. Baik, tadi Andriansyah sudah menyampaikan pengertian dukungan secara umum ya, bahwa dukungan adalah sokongan, mengangkat ya, bantuan, kemudian tadi sudah disebutkan ada bantuan emosional, bantuan keuangan, bantuan bantuan informasi, bantuan kelompok. Nah, sekarang tadi Bapak sudah uraikan ada bantuan ini, dukungan ini dari 3 pihak ya. Satu dari pimpinan, kedua dari unit kearsipan, ketiga dari pengelola.
Nah, eh, bedanya apa nih ketiga ini ya? Perannya apa nih? Dukungan, kalau dukungan pimpinan, contohkan apa? Dukungan ini umum saja ya, dukungan dari arsiparis ya, karena di kantor kan ada arsiparis. Arsiparis itu tenaga fungsionalnya yang memang dia punya keilmuan di bidang arsip ya. Nah, kan arsiparis kan biasanya S1 kearsipan atau D4 ya, seperti kita ini nanti, seperti Risa kalau tamat begitu tugas di kantor itu arsiparis ya, fungsionalnya. Jadi bukan di tenaga pengelolanya. Kemudian ada tenaga pengelola kan. Nah, jadi bagi dukungan apa dari ketiga ini yang secara umum saja, misalnya untuk pengembangan pengelolaan arsip. Silakan. Kalau dari pimpinan apa, dari arsiparis apa, dari pengelola apa? Silakan. Halo Risa, suaranya? Ya Pak, bentar lagi mikir Pak. Itu lagi bingung mikirnya. Nah, kalau pimpinan biasanya gimana cara dukung kalau ada kegiatan, apa yang dia lakukan? Kalau pimpinan kan? Nah, misalnya memberikan motivasi atau apa kan itu kan dukungan. Pokoknya apa yang dilakukan pimpinan, dukungan apa misalnya pimpinan itu eh, jika ada kegiatan pengelolaan kearsipan. Secara umum aja kan kita melihat di kira-kira kalau pimpinan itu tugasnya apa. Nah, lihat dari tugasnya bisa kita jadikan sebagai itu pasti yang akan dilakukan gitu kan. Nah, silakan. Mendukung Kegiatan. pimpinan ya Pak. Kalau misalkan pimpinan misalnya kan kalau di Gelombang kan kemarin aku pernah di kantor lurah. Ya. Itu kan ada Bu Lurah itu kan. Bu Lurah tuh Hmm. sebagai ketua pimpinan di kantor, Hmm. terus para karyawannya mendukung kegiatan apa yang dipilih sama ketua pemimpin. Ya. Misalnya ini Bu Lurah menyuruh kami mendata ini apa warga Warga ya. warga Berarti kalau ada kegiatan, nah itu kegiatan ya, jarang ada Pak. yang dilakukannya gini. Kalau tadi kan ini ada Pak Lurah, Bu Lurah, kemudian kita mendukung Pak Lurah kan. Nah, sekarang dibalik, Pak Lurahnya kalau mendukung kegiatan kita seperti apa? Nah, gitu. Jadi dukungannya kan gitu. Pertanyaannya dukungan apa yang dilakukan oleh Pak Lurah kalau ada kegiatan. Kalau kita kan kita mendukung dia ada kegiatan, dia merintahkan kita pasti ikut kan. Nah, sekarang dari dia misalnya biasanya Pak Lurah ini kalau ada kegiatan memberikan apa ya, memberikan dukungan apa saja. Tadi kan dukungan ada banyak macam itu, ada emosional, ada keuangan, ada informasi, ada apa gitu, kelompok tadi. Nah, itu biasanya kalau dari Pak Lurah atau Bu Lurah ya, katakanlah kalau misalnya di lurahnya Ibu, nah itu biasanya dia seperti apa melakukan supaya kegiatannya berhasil gitu kan. Nah, itu kan ini ya, dukungan namanya kan. Nah, gimana? Memberikan apa, bantuan apa kalau dari Pak Lurah? Bukan hanya material ya kan ya. Kalau material kan uang misalnya, itu kan ini. Selain dari situ kan biasanya apa yang dilakukan pimpinan ya kalau ada kegiatan? Nah, gimana? Tadi contohnya sudah ada kegiatan. Nah, misalnya ada kegiatan apa misalnya? Seingat Risa di kelurahan itu pernah ada kegiatan apa? Kegiatan PKK misalnya kan? PKK. Nah, anggaplah kegiatan PKK. Nah, bagaimana pimpinan melakukan dukungan kepada kegiatan itu? Ya. Nah, kalau dari keuangan dia ini enggak ngasih misalnya ngasih bantuan enggak? Tidak ya, anggaplah tidak. Berarti dari apa? Dari
Motivasi ngasih gak dia? Iya, Ya, memberikan arahan ya. kasih arahan. Nah, terus apa lagi biasanya? Hmm. Biasanya, Kegiatan lomba-lomba juga ada Pak, ke iya. lomba-lomba seperti 17 Agustus. Ya, artinya kan memberikan finansial, katakanlah, oh dia tidak memberikan. Kita lihat dari tadi ya, apa dukungan motivasi. Atau misalnya kalau tidak motivasi, oh dia memudahkan, apa kalau ada kegiatan dia buat surat buat apa itu kan memo itu kan itu dukungan kan. Mm-mm. Nah itu juga bisa dijadikan apa dukungan dari dia kan, misalnya bahkan dia nyuruh masyarakat, nah coba semuanya ibu-ibu harus datang ke kantor kelurahan, itu kan berarti kan memberikan apa ya dukungan juga itu kan. Nah anggap itu ya. Tapi kalau dari pegawainya kayak tadi, kayak Risa tadi, berarti mengikuti semua yang diperintahkan Iya. kan. Nah sekarang kalau di arsip misalnya gimana? Bisa nggak gambarkan dari kalimat itu? Kan tadi di arsip ada pegawai arsiparis, ada pegawai pegawai staff gitu kan. Gimana? Bisa menggambarkan uh, dukungan apa saja yang dilakukan oleh pegawai ya. Kalau pimpinan tadi sudah anggaplah dari uh, motivasi, kemudian membuat memo-memo ya, perintah-perintah. Nah, kalau dari pegawainya seperti apa? Pegawainya? Ya tadi yang Risa lakukan tadi, menuruti semua, menuruti, bukan menuruti apa, mematuhi ya. Kalau sebagai step tuh Pak ini nurut-nurut baik sama atasan kayak itu nah. Ya, Sebenarnya ada laras loh kalau tidak setuju ya, sama dengan menjadi menjalankan ya. Ya, yang dijalankan. menjalankan semua yang yang direncanakan. Karena misalnya kita kalau ada kegiatan direncanakan hasil bersama. Nah, sedikit ya itunya dengan antara yang fungsional dengan yang tetap juga hampir sama itu. Yang jelas menjalankan, kemudian melakukan apa ya kerjasama, gotong royong gitu ya untuk menyukseskannya kan. Ya oke ya, jadi itu ya secara sekilas ya kita pahami tadi dari contoh yang Risa berikan juga sebenarnya itu sudah menjawab. Tadi kan mematuhi perintah, menjalankan. Nah, itu sebenarnya kita sebagai dukungan kan, dukungan untuk setiap kegiatan. Dari pimpinan ya pasti pimpinan dia memberikan memberikan kemudahan-kemudahan, kelonggaran kalau ada kebijakan-kebijakan. Nah, itu dari pimpinan. Baik, terima kasih Risa ya. Oke. Baik, yang satu orang lagi ya sebelum kita masuk ke dukungan di dalam sebuah pengelolaan kearsipan. Satu lagi dari Siti Wardah ya. Siti Wardah ya. Siti Wardah ada? Ya, ada Pak. Ya. Aktif ya kameranya. Nah, tadi sudah dicontohkan apa kalau Adriansa tadi menjelaskan dukungan ya, sudah dijelaskan bahwa bantuan, kemudian juga dari emosional, dari keuangan, dari informasi, kemudian Risa tadi membedakan antara pimpinan, dukungan dari bawahan, dari arsiparis, dan kemudian dari tenaga pengelola. Nah sekarang tadi sempat Bapak sampaikan adanya kerjasama ya, adanya kerjasama antara unit kearsipan dan unit ke pengelola. Nah ini bagaimana bisa Siti Wardah contohkan misalnya dalam satu kegiatan itu
kerjasama antara dua unit itu ya, unit kearsipan dengan unit tenaga pengelola, supaya pengelolaan arsip ini berhasil. Nah, mungkin bisa berikan gambaran misalnya antara arsiparis dengan keuangan atau antara arsiparis dengan kepegawaian. Nah, terus bagaimana kerjasama apa saja biasanya yang dilakukan supaya pengelolaan kearsipan itu bisa berhasil. Silakan. Kerja pertama antar arsiparis sama tenaga pengelola keuangan. Seandainya ini arsiparis ini ingin membuat suatu, dia membutuhkan rak penyimpanan arsip yang memiliki standar yang memadai seandainya. Terus untuk membeli rak ini dia bekerja sama tenaga pengelola keuangan untuk mencairkan dana. Nah, nanti tenaga pengelola keuangan ini meminta tanda tangan dari pimpinan untuk mencairkan uangnya. Oh gitu. Ini ya. Ya, artinya dia dua-duanya punya peran ya, karena urusan keuangan kan nanti kalau dia tidak mendukung ya juga tidak akan terlaksana ya. Bagian keuangan ada pun kalau yang bagian arsiparis tidak melakukan action, melakukan tindakan, melakukan kegiatan juga tidak akan berhasil. Jadi memang bersinergi ya dua itu tadi. Nanti bagian mungkin ada mekanismenya nanti kalau mau ajukan rak tadi misalnya kan, bagaimana prosesnya nanti dibahasakan dengan bahasa keuangan supaya bisa keluar istilahnya dananya dari lembaga itu ya. Ya artinya ya kerjasama yang baik dari dua unit itu bisa menyukseskan aktivitas pengelolaan kearsipan. Oke, baik ya. Itu terima kasih Siti Wardah ya. Oke, dari pemahaman awal kita sudah pahami ya bahwa memang ada 3 hal itu yang harus kita pahami. Pertama memang ini perlu dukungan dari 3 pihak itu ya, pimpinan, terus kerjasama dari dua unit itu ya. Kemudian ya bersinergi ya semuanya untuk mendukung. Oke, baik, sebelum Bapak melanjut yang ke selanjutnya ya, ada 3 hal dukungan yang dilakukan oleh lembaga untuk keberhasilan pengelolaan kearsipan ya. Satu ada nanti bagaimana instrumennya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sistemnya. Jadi ada 3 itu, nanti 3 orang itu yang bertanggung jawab mengembangkan 3 itu ya, supaya berhasil. Nanti infrastrukturnya apa saja gitu kan, nanti ide-ide dari tiga kelompok itu ya, 3 kelompok itu dia bisa memberikan dukungan. Baik, ini Bapak isi presensi dulu ya. Ada berapa orang nih? Ada Sulastri 1, 2, 3, 6 orang ya nih. Mumpung masih ini ya, Bapak presensi dulu. Oke, sambil ini ya, nanti Bapak sambung kembali. Oke, di pertemuan ketiga ini ya Bapak absen dulu ya kehadirannya ya. Ini sekilas saja. Oke, ini kehadiran. Yang sudah hadir berarti Wahyu Adimas ada tadi ya? Ada ya? Ada ya? Halo, Wahyu ada ya? Iya Pak, ada. Ya, kemudian Sulastri? Ada ya? Ada Pak. Siti Wardah ya? Ada Pak. Poppy belum ya? Aman Maulana? Hadir ya? Aman Maulana ada? Ada Pak. Ya ada. 4 orang, 2 orang lagi. Risa ya? Risa. Kemudian 1 lagi Adriansa ya. Baik, 3 orang masih kita tunggu ya. Ini Bapak
Bapak simpen dulu ini ya. Oh ya, save dulu nih. Oke, baik, ini balik lagi kita ke materi kita ya. Ke materi kita. Ini tadi sudah kita sampaikan terkait dengan dukungan ini ya. Ini proses tadi bahwa memerlukan dukungan dari 3 orang ya. Pertama pimpinan, kemudian unit kearsipan, kemudian ada unit pengelola. Nah, ini nanti 3 inilah yang mendukung bagaimana pengelolaan arsip ini bisa berjalan dengan lancar ya, bisa berhasil sehingga lembaga itu bisa maksimal. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan ada 3 hal ya. Pertama, instrumen. Nah, kemudian infrastruktur. Ya, kemudian ada namanya pembangunan sistem. Nah, ini 3 hal ini yang dukungan yang diberikan untuk pengembangan pengelolaan kearsipan. Baik, yang pertama adalah instrumen ya. Nah, kita maknai dulu instrumen ya secara umum ya. Baik, kalau kita lihat di KBBI ya, instrumen itu ada yang memaknai sebagai alat. Jadi, alat-alat yang dipakai untuk menjalankan sesuatu ya. Jadi, peralatan semua adalah instrumen ya. Nah, itu yang pertama adalah kita anggap instrumen itu peralatan. Nah, jadi konsepnya tadi setiap ada satu tema, maka 3 orang itu mendukung kan. Nah, bagaimana adanya peralatan ini? Peralatannya, instrumennya. Berarti pengelolaan arsip bisa berjalan ketika instrumennya, peralatannya cukup. Nah, bagaimana tiga kelompok tadi mendukung? Dari pimpinan berarti kan peralatannya begitu dibutuhkan ya, mungkin dikasih memo ya, silakan dibeli misalnya kan. Kemudian juga yang dari bagian arsiparis, dia mungkin melihat bagaimana kemajuan ke depan ini perlu butuh peralatan-peralatan yang canggih. Nah, maka ini dia memberikan ide kan. Kemudian bagian keuangan, bagian kepegawaian, staf memberikan juga dukungan bagaimana nih supaya berhasil. Nah, itu jadi peralatan ya. Jadi pertama adalah instrumen itu kita anggap sebagai peralatan. Oke ya, itu kita maknai instrumen adalah satu peralatan ya. Nanti kita coba kembangkan ya. Peralatan. Yang kedua, instrumen kita bisa maknai sebagai sarana penelitian. Nah, itu ya. Jadi kalau kita di dunia penelitian itu instrumen itu adalah alat untuk mengetes, alat untuk mendeteksi, alat untuk membuktikan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya mau meneliti asal mula kehidupan di dunia. Nah, instrumen alatnya apa itu kan? Alat penelitiannya apa nih yang kita gunakan? Pakai peralatan sarananya apa gitu kan? Oh, misalnya kita buktikan pakai kalau ingin membuktikan asal mula kehidupan berarti pakai teleskop ya. Kita untuk menguji mikroba atau misalnya unsur-unsur yang paling kecil ya untuk kehidupan ya. Nah, itu kita uji pakai mikroskop misalnya kan. Atau misalnya dengan dari berbagai sumber ya. Kalau kita lihat misalnya ini terlalu tinggi ya asal mula kehidupan sulit, tapi ya andaikan kita itu sebagai contoh misalnya kan. Misalnya asal mula kehidupan di dunia adalah bagaimana begitu kita melihat ada misalnya kita musim kemarau tahu-tahu ada hujan kemudian ini ada ikan gabus yang sudah besar misalnya kan. Nah, itu apa ini ya, dari mana nih asal mula kehidupan? Nah, itu kan kita perlu diuji itu kan, dites pakai apa ini supaya ini
dibuktikannya pakai apa nih? Oke, sekali kita lihat adalah waktu kemarau tahun ini ternyata ada. Tahun depan lagi ternyata yang paling banyak misalnya di kolam misalnya kan. Oh, ini jangan-jangan nanti apa ya, sampah-sampah itu jadi ikan misalnya kan. Ini dengan ya entah dengan mitos entah dengan apa ya, kita yang penting kita uji itu kan, peralatan instrumennya itu apa gitu kan. Nah, itu kita uji, makanya mungkin dianggap oh ini ternyata buat aja lah konsep misalnya generatio spontan. Oh, ini asal mula kehidupan dunia ini dengan spontan lah gitu ya. Begitu ada, sudah Tuhan lah yang ini. Begitu ada dari musim apa ya, di lumbung padi yang tidak ada tikus gitu kan. Begitu ada lumbung padi ditaruh, tahu-tahu ada tikus gitu kan. Ada hujan tadi juga begitu ya. Oh, ini oke lah, anggaplah spontan saja gitu. Kita ngujinya pakai alatnya. Oh, ini sudah kehendak Tuhan bahwa spontan gitu kan. Yang kedua misalnya makhluk hidup berasal dari telur misalnya kan. Nah, berarti kita uji pakai apa tuh? Ya udah pakai ya memang makhluk hidup berasal dari telur ayam, ada telur kemudian jadi makhluk hidup gitu kan. Kemudian oh ternyata tidak bisa omni opo ok vivum ya, makhluk hidup omni opo ek vivo itu pelajaran biologi dulu ya waktu di SMA kalau salah. Fisika ya, biologi ya, makhluk hidup kan. Kemudian makhluk hidup berasal dari makhluk hidup misalnya kan. Oh ternyata tidak bisa dari telur, dari makhluk hidup. Telur pun kalau misalnya kita tutup misalnya kan, maka tidak akan hidup kan. Jadi dia dihinggapi lalat telur kemudian makhluk hidup. Kalau kita tutup berarti tidak bisa. Nah, berarti makhluk hidup berasal dari makhluk hidup kan. Omne vivum ovum misalnya kan. Nah, itu bahasa-bahasa fisika. Nah, itu semuanya diperlukan instrumen, peralatan gitu kan. Nah, jadi instrumen itu adalah sarana penelitian. Tadi peralatan satu, yang kedua bisa juga dimaknai sebagai sarana penelitian. Nah, ini berarti kan sudah berkembang ya, dua macam. Oh, instrumen untuk pengelolaan arsip berarti alat-alat untuk membuat arsip kan, membuat surat, berarti ada printer, ada komputer, ada apa gitu kan. Kemudian oh kalau dibuat penelitian ya konsep-konsep tadi ya. Oh, ini kalau misalnya mau buat surat bagaimana ukurannya, bagaimana model-modelnya. Nah, sesuai dengan orang yang sudah melakukan percobaan penelitian ya. Coba-coba penelitian kan seperti itu ya. Penelitian itu hipotesa dari hipotesa ya, hipotesis ya, dugaan sementara kemudian diuji ternyata teruji menjadi teori, jadi konsep ya. Nah, itu ya. Jadi instrumen bisa dimaknai sebagai sarana penelitian. Satu berarti tadi peralatan ya. Nah, peralatan semua peralatan berarti instrumen. Nah, itu yang kita dukung dari tiga pihak tadi, mendukung bagaimana instrumen itu bisa ada di lembaga kearsipan kan. Oke, yang selanjutnya kalau kita maknai instrumen apa ya? Instrumen bisa dimaknai alat musik ya. Nah, itu kan berarti kan seluruh peralatan banyak kan. Alat-alat musik ada gitar, ada piano, ada gitar melodi, gitar pun terbagi lagi ya. Misalnya ada mandolin, ada saksofon, ada apalagi yang belum ada misalnya ada gendang kan. Nah, itu ada drum. Nah, itu instrumen ya. Berarti kan peralatan musik bisa dianggap sebagai instrumen yang kolaboratif ya, yang utuh nanti menghasilkan sebuah irama misalnya kan. Nah, itu juga bisa dimaknai sebagai instrumen. Jadi semua kalau kita kaitkan ke kearsipan, berarti peralatan ya, peralatan. Anggaplah peralatan gitu. Karena begitu di alat musik itu ya musik peralatan. Oke, ada juga instrumen dimaknai sebagai orang ya, orang-orang atau orang-orang yang dijadikan sebagai alat bisa ya. Jadi
orang yang diperalat. Nah, itu kan instrumen juga ya. Jadi kalau kita beberapa orang, terus biasanya di dunia politik ya, beberapa orang yang kita jadikan tim penguat kita, nah itu instrumen juga ya. Oh, instrumennya harus ada nih kalau saya mau lolos jadi caleg misalnya. Nah, saya harus ada instrumen, salah satunya instrumen dari manusianya. Jadi makna negatifnya oke lah memperalat, tapi itu artinya pihak lain gitu ya. Pihak lain yang membantu kita sebagai instrumennya ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat ya. Manusia bisa juga dijadikan sebagai alat. Nah, kemudian ada juga instrumen ini dimaknai sebagai data dokumen resmi ya. Nah, nanti ada akta, ada apa obligasi, ada apa yang penting-penting. Nah, itu juga sebagai instrumen yang menguatkan ya data apa yang penting ya, data obligasi, saham dan lain-lain itu juga bisa sebagai instrumen dalam mendukung ya keberhasilan. Oke, berarti itu ya. Jadi instrumennya adalah peralatan apa saja. Jadi kesimpulan itu peralatan apa saja yang mendukung untuk pengelolaan arsip. Nah, nanti kita tinggal kita apa saja peralatannya itu ya. Nah, anggaplah kita sebagai instrumen tadi sebagai alatnya, ada manusianya, juga bisa dijadikan peralat. Ada tadi saham-saham obligasi juga dibagian sebagai alat untuk kemajuan. Kalau kita punya saham, ya bisa kita ini ya, kita bisa maju, kita bisa dijadikan uang gitu ya, diagunkan di bank gitu kan, bisa itu kan akhirnya kan, itu instrumen juga ya untuk kemajuan. Kalau kita ada kendaraan bermotor kemudian berarti kan BPKB tuh. Nah, itu bisa jadikan instrumen untuk mengambil uang, misalnya meminjam ya, sebagai jaminan kan, itu bisa ya. Kemudian juga sebagai sarana penelitian tadi. Oke, itu ya. Jadi kita maknai instrumen yang kalau dalam makna sehari-hari secara umum seperti itu. Nah, anggaplah keseluruhan itu kita maknai sebagai alat lah gitu ya. Jadi alat apa yang ada, dukungan alat apa yang ada untuk kemajuan pengelolaan arsip. Nah, itu pertanyaannya kan. Berarti pertama di sini ada namanya, coba kita lihat ya. Sudah ada berapa ini, nanti kita maknai. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam instrumen ya. Nah, ini kita lihat. Ini instrumen ya. Oke, ini kalau mau dibaca silakan. Ini kita di sini kita berusaha memahamkan dengan bahasa kita ya. Kalau kita mau di bukunya itu lebih lengkapnya. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 instrumen, ada alat ya. Anggaplah instrumen itu kita anggap alat. Ada 4 alat yang harus kita gunakan untuk mendukung pengelolaan arsip. Yang pertama adalah tata naskah ya. Nah, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, kemudian ini ada klasifikasi keamanan akses ya, akses arsip, kemudian ada jadwal retensi arsip. Jadi ada 4 ya. Jadi pertama adalah tata naskah ya. Nah, tata ya dalam bahasa ini dianggap sebagai aturan ya. Tata itu ditata kan, diatur ya, ditata, diatur. Kemudian bisa juga dianggap kaidah. Tatanan hidup, kaidah ya, kaidah atau susunan ya. Jadi aturan, susunan, kaidah, kemudian itu arti tatanya. Naskahnya berarti ya surat ya, atau surat atau lembaran. Nah, jadi alatnya adalah tata, susunan, naskah. Nah, itu jadi kalau kita mau mengelola arsip, nanti ada susunan ini ya, susunan naskahnya seperti apa susunannya.
formatnya, bagaimana kita membuat surat untuk MOU, memorandum ya, MOU atau MOA, Memorandum of Understanding atau Memorandum of Agreement. Nah, itu kesepakatan nanti seperti apa tatanya, tata suratnya. Undangan untuk seminar misalnya kan, undangan untuk acara rapat. Nah, itu kan berarti kan ada susunannya. Jadi instrumen atau alatnya itu ya. Nah, nanti dari situ bagaimana pimpinan mendukung ya untuk pengembangan instrumen atau tata naskah ini ya. Nanti bisa saja mencari yang baku seperti apa gitu ya. Yang baku yang ada di dalam yang sudah digunakan di seluruh lembaga seperti apa. Nah, itu pimpinan harus mencari, atau misalnya ya tiga bagian tadi ya, berusaha untuk mendapatkan tata naskah yang ideal. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi klasifikasi ya. Nah, ini klasifikasi ini sudah tidak asing lagi ya. Nanti kita di arsip itu ada dua klasifikasi. Ada klasifikasi secara umum, ada klasifikasi dari Kementerian Agama. Nah, itu alatnya ya. Jadi kita mau nyusun surat, kalau tidak ada klasifikasinya tidak akan bisa ya. Nanti klasifikasi itu untuk di penomoran surat kan. Nanti kalau dia misalnya kepegawaian, ini kalau di Kemenak ya, Kementerian Keagamaan itu ada kodenya KP, berarti kepegawaian. Makanya sering kita surat itu ada B01 garis miring misalnya pahlawan gitu ya. B-nya surat biasa, nomornya 12, pahlawan desanya, kemudian KP 01.1 misalnya. Atau subnya dulu ya, sub 4 bagian keuangan, terus KP 01.2 berarti KU ya kalau keuangan. KU 01.2 ini berarti ini klasifikasinya, baru bulannya, baru tahunnya. Nah, jadi ngelihat dari nomor surat itu kita sudah tahu klasifikasinya untuk apa. Nah, tanpa tahu klasifikasinya kita tidak akan bisa mengelola surat kan, berarti kan. Nah, jadi klasifikasi itu kita maknai ya, jadi penyusunan bersistem ya. Penyusunan bersistem dalam penggolongan atau pengelompokan yang sesuai dengan standar. Nah, itu kan jadi sama di Palembang, di Jogja, di Jakarta, di bidang kearsipannya kalau nyusun suratnya sama. Nah, itu berarti sudah standar ya, baku di semua lembaga. Nah, itu jadi itu yang ini ya, yang klasifikasinya. Jadi yang kedua, alatnya adalah klasifikasi. Alat untuk mengelola instrumennya ya. Nah, instrumennya adalah klasifikasi. Nah, itu kalau di perpustakaan juga ada untuk katalog ya, kalau kita untuk di penomoran surat, kalau di kearsipan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, akses keamanan atau akses arsip ya, akses klasifikasi keamanan atau akses arsip. Nah, alatnya apalagi ini kalau sudah dibangun sebuah sistem aplikasi ya, nanti ada diklasifikasikan untuk keamanannya ini ada berapa macam ya. Misalnya ini untuk pengguna. Nah, keamanannya seperti apa ya? Nanti dikasih password. Nah, itu. Kasih password untuk pengguna. Kemudian bagi administrator ya dikasih passwordnya. Bagi programmer dikasih passwordnya. Nanti dia dibatasi. Oh, kalau pengguna hanya bisa menggunakan saja, tidak bisa mengelola ya. Administrasi bisa mengelola, tapi kalau programmer bisa memprogram. Nah, itu sudah diklasifikasikan. Itu sebagai instrumen alatnya ya. Kalau tanpa ada pengamanan, maka ya pengelolaan tidak akan maksimal kan. Nanti kalau kita ini ada pengelolaan arsip sudah sistem digital, nanti tidak diklasifikasi pengamanannya. Ini pegawai pengguna, orang mau ngelihat arsip, nah itu bisa ngacak-ngacak ini kita ya data kita kan. Tapi kalau sudah diklasifikasikan
keamanannya atau aksesnya. Nah, ini silakan Anda hanya mampu menggunakan mendownload, membaca dan mendownload misalnya gitu kan. Tapi tidak bisa menginput gitu kan, upload ya tidak bisa. Nah, itu kalau itu berarti dibatasi. Nah, itu instrumennya ya, peralatannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jadwal retensinya. Nah, ini jadwal retensi juga menjadi instrumen penting ya. Nah, retensi ini kalau dalam dalam kamus ya, dalam pengertian arsip itu adalah penyimpanan ya. Retensi ini kalau dibilang jadwal retensi berarti jadwal penyimpanan atau jadwal penahanan gitu kan. Nah, retensi dimaknai seperti itu ya, ada penyimpanan, penahanan, atau misalnya setiap arsip sudah ditentukan waktu penyimpanannya gitu kan. Itu sudah sudah ditentukan ya. Sesuai dengan nilai kegunaannya. Jadi kan kalau misalnya sertifikat dengan kertas surat undangan, nah itu berbeda kan, punya retensinya, punya nilainya, nilai masa penyimpanannya berbeda. Nanti pada saat untuk memusnahkan, menghapuskan, nah itu sudah ada ini ya, ada jadwalnya. Makanya di arsip kita kenal sering jadwal retensi arsip gitu kan, jadwal penyimpanan arsip. Ini kalau sudah arsipnya dari statis, dari dinamis, record aktif, inaktif, kemudian ke statis. Nah, itu sudah ada jadwalnya, ada retensinya ya, masa retensinya, masa penyimpanannya, masa penahanannya ini disimpan atau dimusnahkan. Nah, itu retensi. Nah, itu juga dikatakan sebagai instrumen ya untuk mendukung pengelolaan arsipnya. Nah, jadi ada 4 ya, tadi ada 1 tata naskahnya, kedua ada klasifikasinya ya, ketiga ada aksesnya ya, akses arsipnya ya, atau klasifikasi keamanannya. Kemudian yang ketiga adalah retensinya ya, jadwal retensi arsip, jadwal penyimpanan, jadwal penggunaan. Nah, itu 4 itu yang dijadikan sebagai sebagai alat untuk instrumen untuk mendukung ya. Nah, jadi dukungan yang pertama adalah instrumen itu. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya di dalam lembaga itu? Keempat alat itu digunakan untuk apa saja, misalnya kan? Nah, ini mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit ini dari materi ya. Ini untuk apa saja yang 4 alat itu, 4 instrumen itu ya. Prakteknya di arsipnya seperti apa? Nah, ini ya. Ini kita akan lihat di sini ada, nah ini ada 4 macam ya. Ada 4 kegiatan di dalam arsip ya. Nah, arsip itu kan ada dicipta, kemudian digunakan, dipelihara, dan disusutkan. Nah, ini ya jadwal retensinya nanti di sini ya. Nah, disusutkan. Nah, kemudian kalau elemen ini apa ya? Kalau elemen ini bahasanya kan elemen ini zat ya. Atau misalnya selain dari pengertian zat yang dasar, itu elemen ya. Berarti kan dalam arsip yang mendasar adalah penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan ya. Bisa juga dimaknai sebagai elemen ini bagian-bagian yang penting yang tidak bisa dipisahkan terus menyatu ya, menyatu dalam utuh ya. Nah, ini utuh. Jadi arsip biasanya begini siklusnya kan, ada cipta, ada menggunakan, memelihara, dan digunakan. Kemudian kegiatannya apa? Pada saat menciptakan kita menggunakan instrumen tadi kan 4 ya.
Berarti waktu menciptakan alat apa yang digunakan gitu ya. Kegiatannya misalnya pembuatan dan penerimaan arsip. Oke, membuat arsip. Menciptakan. Alatnya apa waktu menciptakan? Ya ini ya, tata naskah dinas. Tadi kita pahami tata naskah dinas itu adalah kaidah aturan bagaimana menulis surat. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu ya, pertama adalah bagaimana pada saat menciptakan itu kegiatannya membuat surat, alatnya, instrumennya sebagai dukungannya adalah tata naskah dinas ya. Jadi format-formatnya kan. Nah, ini sudah praktek di lapangannya itu seperti itu ya. Jadi oke, kita membuat surat. Berarti kegiatannya membuat surat, elemennya penciptaan gitu ya. Nah, kegiatannya membuat surat. Kemudian alatnya apa? Instrumennya yang dibutuhkan. Oh, berarti waktu membuat surat kita butuh formatnya. Oh, format itu masuk dalam tata naskah. Nah, kemudian tadi di situ yang kedua, bagaimana sudah kita mencipta, kemudian penggunaannya ya, bagaimana menggunakannya ya, bagaimana menyebarkannya ya. Di sini tadi ada bagaimana kita menggunakan atau dipakai oleh pengguna maupun oleh kita sebagai pegawainya ya. Nah, di situ yang alat yang kegiatannya apa? Misalnya kegiatannya pada saat mengakses arsip. Nah, gitu ya. Waktu saat penggunaan berarti alat kegiatannya apa? Kegiatan pada saat mengakses arsip. Nah, apa yang digunakan alatnya? Berarti yang instrumen yang kedua kan? Yang ketiga berarti kita menggunakan akses arsip. Nah, berarti klasifikasi keamanannya. Oh, ini pada saat menggunakan kita kasih password-passwordnya. Nah, itu kan. Password yang bagian pengguna, masyarakat, password bagian pengelola, password bagian programmer. Nah, itu jadi itu ya, pada saat elemen yang tidak bisa dipisahkan tadi menggunakan, yang dibutuhkan alatnya adalah kode akses. Nah, itu ya. Kalau kita tidak punya kode akses, maka tidak bisa mengambil misalnya kan. Atau misalnya kita jadi anggota. Nah, itu kan nanti dikasih passwordnya gitu kan. Password jadi pegawai dikasih juga passwordnya. Nah, ini ya. Jadi itu praktek di dalam mempraktekkan instrumen arsip yang ada di dalam lembaga. Nah, kemudian yang pada saat memelihara tadi ya, ada saat memelihara tadi, coba kita lihat lagi, pada saat memelihara apa yang harus dilakukan? Memelihara ya, memelihara. Jadi pada saat membuat daftar arsip, kemudian pemberkasan ya. Nah, ini pemeliharaan. Yang diperlukan adalah klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan, dan akses arsip. Ya, ini lengkap ya. Berarti pada saat pemeliharaan, nah ini yang kita butuhkan adalah klasifikasi arsip. Ya, misalnya kita mau temu balik informasi, itu kan memelihara ya, supaya tidak rusak, supaya mudah orang mencarinya, supaya aman ya. Nah, itu kita apa yang kita butuhkan peralatannya ya, klasifikasi tadi ya. Untuk temu balik berarti dibuatlah klasifikasi ya, penomoran tadi, ini arsipnya ditaruh di mana, nanti waktu ambil kita sudah tidak acak-acak gitu, sudah ada disusun ya. Nah, kita tinggal ambil. Nah, itu pada saat pemeliharaan ya. Nah, jadi kemudian juga dikasih kode akses kalau dia sudah sistemnya sudah pakai aplikasi ya. Nah, baru yang terakhir pada saat penyusutan. Nah, ini tiba masanya saat jadwal retensi arsip. Nah, berarti di sini pada saat pemindahan dari lembaga ke depo arsipnya, atau misalnya ke lembaga untuk menyimpan arsip, misalnya di Perpusnas. Nah, itu kan alat yang dibutuhkan berarti jadwal retensi arsip.
jadi dicek ini penting tidak gitu. Berarti penting. Oh ini jadwal retensi arsipnya, penyimpanannya ini perlu dipindahkan gitu. Ini oh ini dimusnahkan. Nah itu jadi itu ya logikanya dipakai di dalam lembaga seperti itu. Instrumen tadi ada 4 macam tadi nanti digunakan pada saat menciptakan, pada saat pelaksanaan, pada saat pemeliharaan, dan pada saat penyusutan. Nah itu alat yang keempat tadi, instrumen yang keempat tadi digunakan semua ya, digunakan untuk menyelesaikan kegiatan itu ya, kegiatan penciptaan, kegiatan akses arsipnya, kegiatan pemeliharaan yang membuat daftar-daftarnya, kemudian juga pemusnahan tadi ya, dibuat disusun ya, disusun, dijadwalkan sehingga masing-masing punya penggunaannya dari instrumen tadi, alat-alat tadi. Nah, jadi itu ya, dukungan yang pertama adalah instrumen. Jadi kalau dia instrumennya sudah lengkap, peralatannya lengkap, nah kemudian kita gunakannya ya seperti tadi ya, seperti yang yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana pada saat mencipta, bagaimana pada saat memelihara, bagaimana pada saat menggunakan, kemudian pada saat memusnahkan, instrumen apa saja yang digunakan ya. Nah, itu kalau kita berurutan memaknainya tadi ya. Nah, oke ya. Ini kemungkinan masih bingung karena memang konsep ya, teori ya. Teori itu seperti itu ya. Kalau praktek di lapangannya, oh tidak, oh ini menciptakan, oh kita buat surat. Kemudian membuat surat ini masuk dalam penciptaan ya. Oh ternyata apa sih yang dibutuhkan? Oh tata naskah dinas. Nah, gitulah yang kita butuhkan. Nanti ada di SOP-nya, ada di standar operasional sistemnya. Oh ini kalau mau membuat surat MOU, ini contohnya. Kalau mau surat undangan rapat, ini contohnya. Nah itu berarti itu saja alatnya yang kita gunakan ya. Nah, baru kemudian pada saat mau digunakan, oh ini harus ada kelas, ini harus ada klasifikasi nih. Oh berarti ada klasifikasi alatnya harus ada gitu kan. Pada saat dipelihara juga, oh ini sudah harus ada akses ya. Orang yang bisa masuk adalah orang yang punya kode gitu kan. Terakhir, oh mau dimusnahkan tidak ini ya. Oh berarti pakai jadwal retensi arsip. Nah, nanti itu apa saja yang ada di jadwal retensi arsip itu kita lihat fisiknya seperti apa, kita lihat suratnya. Oh ini surat akte tanah misalnya. Oh berarti masuk dipindahkan gitu kan. Oh ini hanya undangan saja, sudahlah dimusnahkan saja gitu, daripada memenuhi tempat atau kantornya. Oke itu ya. Jadi pertama adalah instrumen. Nah, instrumen ini ada 4 macam tadi ya. Ada tata naskah, ada klasifikasi, ada akses ya, kode akses, ada jadwal retensi. Nah, digunakannya pada saat penciptaan, pada saat penggunaan, pada saat pemeliharaan, dan pada saat pemusnahan atau penyusutan ya. Nah, itu silakan ada yang silakan, udah ada 2 orang lah ya nanya Bapak ya terkait dengan instrumen ini. Silakan, baru kita masuk di infrastruktur apa saja yang harus disiapkan ya. Peralatannya sudah cukup, dukungan infrastruktur apa yang harus dipunyai oleh satu lembaga. Oke. Silakan, siapa nih? Tadi Adriansa sudah tadi ya. Wahyu Adimas, ada Wahyu Adimas? Iya Pak. Tadi sudah Bapak tanya ya? Belum ya? Belum Pak. Ya, oke. Silakan nanya ke Bapak ya. Sekarang nanya ke Bapak. Aktifkan dulu kameranya. Nanya ke Bapak apa saja terkait dengan, terutama tentang apa tadi ya, kelengkapan instrumen atau apa saja ya. Andai pun Bapak tidak bisa jawab, nanti kita diskusi dari yang lain juga mungkin
Pak bisa menjawabnya. Silakan sebelum nanti Bapak lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, seputaran yang tadi ataupun di kantor itu ada persoalan apalah di kantor, silakan ya. Kita coba sama-sama menganalisisnya ya, mengkajinya atau memahaminya ya dengan konsep-konsep yang kita punya gitu. Silakan Wahyu Adimas. Mana? Kameranya mana? Kalau Aktifan dalam ya? kita kuliah bersangkutan apa? Kayak tugas. Gimana? Ya. Dalam tugas untuk nilai kita. Yang kayak kegiatan penciptaan, kayak tugas Bapak ngasih soal kita buat banyak. Terus dikirim ke LMS. Jadi penerimaan arsip Bapak yang nerimanya. Terus penggunaan. Jadi kan Bapak kami udah ngasih jawaban ke Bapak. Jadi jawabannya itu jadikan Bapak gunakan untuk penilaian. Terus akses arsip juga. Jadi kan cukup Bapak yang bisa melihat jawaban dari kami. Teman-teman yang lain dari aksesnya. Terus dari pemeliharaan untuk pembatasan atau pembuatan daftar arsip kan kami 9 orang Kak ya sudah ngirim jawaban semua 9. Terus Bapak jadiin satu jadi berkas tugas satu dari kelas kami. Terus penyusutan pemindahan kan di LMS kan Bapak unduh ke data laptop Bapak dijadiin tugas satu dari kelas kami. Penyerahan arsip ke lembaga kearsipan jadi kan udah Bapak periksa jawaban kami dinilai, terus nilai kami direkap jadiin satu, terus Bapak nyerahkan ke arsip ke UT pusat. Sama enggak Pak? Ya, baik. Baik, terima kasih ya dari Wahyu Adimas. Ya, itu yang Adimas ceritakan itu berarti Adimas menerapkan logika yang kita bangun ya. Nah, artinya kan itu menerapkan logika yang kita bangun. Ya benar, itu proses bagaimana menggunakan peralatan. Tadi kan ada Bapak kirim surat soal, kemudian ini formatnya ya, ada formatnya. Berarti ini tata naskahnya. Kemudian ada aksesnya ya, ada akses kita. Bapak juga di situ ada jadwalnya. Misalnya ini sampai sampai jam 5.30 ya. Nanti tidak bisa lagi kan mau ngisi kan. Nah, itu berarti sudah pakai akses arsipnya, keamanan, klasifikasi keamanan ya. Nah, kemudian nanti Bapak ambil, kemudian Bapak download ya, yang 4 itu sudah Bapak download, kemudian Bapak baca-baca, Bapak nilai ya. Kemudian, nah itu ngambil keputusan ya, Bapak masukkan nilai. Kemudian nanti dijadikan sebagai alat bukti untuk di UT tadi ya. Nah, berarti ya itu masuk dalam proses pembuatan pengelolaan arsip di sistem perkuliahan kita ya untuk di web ini. Nah, jadi tinggal begitu 4 hal itu, kan itu siklusnya, jadi siklus arsip itu. Nah, itulah kita terapkan kemana saja. Kalau rumus, kan rumus ya. Kalau rumus itu istilahnya kunci. Nah, kalau kita sudah, dalam instrumen tadi ada 4. Kita sudah ingat pelajaran Pak Mulyadi ada 4. Ada 4 instrumen, ada naskahnya, ada ada klasifikasinya, ada aksesnya, ada retensinya. Nah, itu dipakai di mana saja bisa, berarti kan? Kalau kita dipakai di tata kelola di dalam membuat surat undangan rapat sampai terakhir kan, sampai masa retensinya berapa, nanti di akhir tahun kita musnahkan apa tidak. Nah, lagi-lagi tadi Bapak sampaikan bahwa begitu memahami satu buah konsep ya. Jadi ini Wahyu Adimas itu sudah
menerapkan logika itu dengan mengkaitkan dengan mencontohkan di kegiatan kita di e-learning. Nah, itu sudah ini ya, sudah berpikir seorang akademisi seperti itu ya. Karena biasanya kan gitu ya, akademisi itu kebimbangan berubah menjadi sanksi ya. Sanksi ini bener nggak tadi Pak mulai kita terapkan itu kan? Masih bingung gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi sudah hanya Bapak ceritakan, ini contohnya hanya di kantor saja, kebimbangan berubah menjadi kepastian, nah itu bukan lagi akademisi gitu kan. Nah, jadi begitu terus ya. Jadi semua yang kita ambil konsep ini diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebenarnya pengembangan wawasan kita ya, wawasan pengetahuan kita. Jadi ke semua ini, semua bukan hanya ini ya. Makanya kalau kita, kalau seperti Bapak ya, misalnya waktu masih kuliah dulu Bapak sempat jadi pemusik lah ya, pemain organ lah gitu kan. Bapak tahu kunci gitu, C, D, E, F, G, A, B, C gitu, dalam nada organ tunggal ya. Gitu. Kalau dulu Bapak sempat ya waktu masih mahasiswa, sempat malang melintang di inilah gitu ya. Sambil kuliah, sampai kalau minggu sudah ada jadwal main di mana gitu ya, organ ya. Nah itu Bapak tahu kuncinya gitu, kunci lagu, kunci nada gitu kan. Jadi kalau kita naik di panggung, terus megang organ, kemudian kita ada orang mau nyanyi lagu apa Pak misalnya, oh ini lagu kerinduan misalnya kan, ini dangdut misalnya, pop atau apa ya, atau misalnya Buih Jadi Permadani misalnya kan. Gimana Pak lagunya misalnya? Dia sebutkan misalnya kan. Oh mungkinkah misalnya diri ini, Bapak sudah tahu tuh. Nah, ini dia mulai dari nada C. Nah, sudah ketemu kuncinya itu. Dia mau teriak-teriak kemana sudah Bapak bisa C, E, G, A, B, C ya gitu. Bapak sudah tahu kuncinya. Kalau dari C larinya hanya ke situ, paling nanti A minor apa-apa. Nah itu kita punya kunci ya. Jadi nah sama seperti ini tadi, begitu ada empat instrumen yang kita kuncinya, setiap pengelolaan arsip mau dipakai dimanapun bisa ya. Mau lagu kayak tadi kan, instrumen tadi di nada tadi kayak Bapak, oh ini nada cowok, oh dia cewek, turun 5 nada karena Bapak sudah tahu misalnya 5 oktav misalnya selisihnya misalnya kan, udah turunkan 5 pasti pas dengan nada cowok misalnya. Nah jadi begitu ya dalam kehidupan di dunia juga, kita kalau kita punya kuncinya ya, kunci dalam kehidupan di dunia ini ya, kita akan mudah ya menyelesaikan persoalan. Dunia ini misteri gitu ya. Oke, dunia ini adalah misteri. Artinya masih kita tidak tahu akan apa ya. Tapi ada 3 hal. Sering orang bilang, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Oke, berarti satu-satunya kalau kita ingin mudah di dunia, maka harus punya ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu arsip, ilmu agama, ilmu bengkel, ilmu apa. Nah itu kita akan mudah dalam dunia. Yang kedua, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama terarah. Nah, berarti kalau kita punya agama, walaupun kita menyimpang pun tidak jauh ya, kita punya arah, punya tujuan gitu kan. Menyimpangnya tidak terlalu jauh gitu kan. Punya arah, agama. Satu lagi katanya dengan musik ya, dunia akan jadi indah. Nah, jadi sebenarnya dunia ini misteri, tapi kuncinya ya 3 hal itu ya, kita punya ilmu, punya agama, punya musik. Nah, orang yang tidak ada jiwa keindahan musik ya, bukan hanya musik ini ya, ada musik lagu, nada itu hidupnya monoton kan. Nah, kalau dia ilmuwan, dia sudah sewaktu-waktu refreshing, sewaktu-waktu masalah agamanya kuat. Nah itu kalau 3 hal itu sudah
sudah aman ya kita di dunia ini ya, sudah, artinya dunia akhirat kan, agamanya, keilmuannya, kemudian juga dia menikmati hidup di ya kehidupan, keindahan ya, keindahan. Oh, kan seni ya, dengan seni bukan seni musik. Jadi seni itu bisa seni musik, seni keindahan di alam, seni menggambar, seni apa ya, semua kita menikmati lingkungan kita itu sebuah seni juga kan. Nah, itu ya. Jadi tadi yang dilakukan oleh Wahyu tadi menerapkan kunci kita ini di dalam kegiatan arsipan, di dalam aktivitas perkuliahan. Bisa artinya kan nanti jadi, oh ini Bapak ngirim tugas, oh berarti penciptaan ini ya, mau mulai cipta. Mahasiswa ngisi tugas ke kita, kemudian gunanya untuk apa? Bapak gunakan untuk ngisi nilai gitu kan. Terus nilai ini ya Bapak pelihara, Bapak simpan untuk sebagai bukti. Baru terakhir mau ke UT, oh ternyata mana nih yang bisa diretensi. Oh ini karena sudah dapat direkap di nilai, ini tidak perlu lagi, ini dimusnahkan saja, yang ini saja yang ada di nilainya dengan bukti-bukti ya. Atau misalnya direkod ya, direkam, ini buktinya misalnya. Nah itu berarti kan menerapkan kunci yang ada di dalam konsep kearsipan ini. Oke, baik ya, masih ada waktu ya, makasih ya Wahyu Dimas. Oke, masih ada waktu 1/4 jam lagi, kita tuntaskan ya. Ada 2 hal lagi yang Bapak pikir ini penting juga ya untuk kita kita pahami bersama. Yang selanjutnya adalah kalau kita temanya tadi kan dukungan apa ya, selanjutnya untuk pengembangan kelembagaan adalah infrastruktur ya. Oke, infrastruktur ini kita maknai di dalam pengertiannya. Nanti kita lihat ini ya, sekaligus ini aja infrastrukturnya ya. Oke, infrastruktur ya. Infrastruktur ini segala sesuatu yang baik dianalisis ya. Ini di sini ada analisis kebutuhannya, peralatannya, kemudian ruang-ruang promosinya, kemudian juga ada rancangannya. Nah, ini di dalam infrastruktur ini kan, kalau kita misalnya kita di dalam kelurahan, bisa di pemerintahan, ini infrastruktur apa? Berarti seluruh elemen yang bisa untuk memajukan lembaga itu, ya itu infrastrukturnya ya. Ada gedungnya, ada SDM-nya, ada mungkin ada bagaimana sistemnya ya. Nah, itu masuk di infrastruktur ya. Nah, ini kalau kita lihat di mana ya, mungkin bisa lihat di KBBI ya. Di KBBI kalau kita lihat, coba ini Bapak lihat ya, infrastruktur ini ada nggak di bisa dianggap sebagai prasarana ya, prasarana, segala sesuatu yang, nah ini ya, kalau kita lihat prasarana lah ya, sarana-sarana yang ada. Nah, ini kalau Bapak maknai prasarana, ini mungkin biar ini saja ya, biar ini ya, biar kita bisa memahami infrastruktur itu adalah prasarana, semua elemen yang bisa memajukan lembaga itu ya. Berarti kalau di kantor ya ada gedungnya, ada SDM-nya, ada peralatan-peralatan lainnya ya. Jadi segala sesuatu yang merupakan penunjang utama, nah itu infrastruktur ya. Kalau kita ada jalan, berarti infrastrukturnya ada jalan dan ada untuk kehidupan masyarakat di sekitar itu yang memudahkan aktivitas yang lain. Nah, itu berarti kan kebutuhan utama ya. Berarti jalan kenapa disebut
infrastruktur disebut sarana prasarana karena dia merupakan penunjang utama gitu kan. Dengan adanya akses jalan, perekonomian bisa maju gitu kan. Nah, ini juga kalau misalnya di lembaga kearsipan ada gedung, ada apa? Nah, itu bisa akses utamanya itu ya. Ada misalnya jalur akses untuk memudahkan mengirimkan misalnya semua berkas-berkas yang ada di lembaga ke lembaga yang lain, misalnya ada di samping bukan hanya peralatan, teknologinya juga. Nah, itu kan bisa jadi sarana ya, prasarana gitu kan. Nah, itu ya, jadi segala sesuatu yang merupakan penunjang utama. Nah, itu infrastruktur ya. Nah, penunjang utama dalam proses penyelenggaraan. Nah, suatu proses ya, dan untuk menyelenggarakan suatu proses. Nah, kalau kita ini pengelolaan arsip dinamis berarti semua yang utama ya, yang utama masuk dalam misalnya di situ ada usaha, ada proyek, ada apa, nah itu jalan, itu masuk dalam sebuah sarana. Nah, itu jadi segala sesuatu sebagai penunjang utama ya. Nah, ini ingat itu saja. Berarti apa saja di sarana dan prasarana arsip ini ya semua yang menjadi penentu utama ya. Nah, dari SDM-nya juga menentu. Maka di situ ada beberapa hal yang dilakukan, ada namanya analisis ya, analisis kebutuhan. Nah, ini untuk melihat infrastruktur. Kalau kita lihat di materi kita itu ada analisis kebutuhan katanya ya. Jadi dianalisa dulu kebutuhannya apa, kemudian kalau sudah kita analisa kebutuhannya, baru nanti dilakukan kelengkapannya seperti apa ya, dilengkapi dengan infrastrukturnya. Baik, apa kalau misalnya kita butuh peralatan atau butuh bukan hanya peralatan sudah lengkap, berarti SDM-nya. Jadi itu di analisis kebutuhan ya, dianalisa kebutuhannya, kemudian setelah itu ada bagaimana misalnya rancangannya ya, rancangan, terus dibuat kerangkanya seperti apa, baru kemudian ada promosi ya, pengelolaannya seperti apa, baru ada target ya, target pengukuran kinerja. Nah, jadi itu pada saat infrastruktur, jadi ada beberapa hal yang dilakukan karena infrastruktur adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama ya. Nah, jadi untuk mengetahui ini kebutuhan yang sangat mendasar, maka ya dianalisis tadi ya, analisis kebutuhannya. Kemudian begitu sudah dianalisa, oh ini kita butuh SDM, ini kita butuh peralatan, nah baru kemudian kita melakukan dirancang seperti apa ya. Nah itu, oh ternyata ini hanya SDM saja yang butuh, ya kan, karena peralatan sudah lengkap. Nah itu kan berarti kan infrastrukturnya juga masuk dalam infrastruktur. Jadi bukan hanya kita kenal sekarang infrastruktur itu, oh ini peralatan-peralatan apa ya, ternyata juga semua penunjang utama adalah infrastruktur. Bukan hanya peralatan ya, tapi SDM-nya pun ya, karena kalau tidak ada peralatannya ada, tapi SDM-nya tidak ada juga tidak akan maksimal kan. Infrastrukturnya kurang, infrastruktur apa? Infrastruktur SDM-nya kan. Nah, kemudian begitu sudah jadi, tinggal kita mempertahankannya ya dengan promosi ya, misalnya dengan mempertahankannya ya, biar bertahan kan. Nah, itu infrastrukturnya digunakan, kemudian juga kita banggakan bahwa ini memang kita ada memiliki infrastruktur yang memadai, kita juga orang lain harus tahu. Nah, itu berarti promosi ya, promosi untuk kelangsungan dari peralatan-peralatan itu. Kemudian target, nah ini yang target ya, targetnya untuk pemeliharaan, layanan dan yang lain-lain, itu juga masuk dalam infrastruktur ya. Jadi
Intinya semua yang menunjang ya, jadi tunjang yang pokok atau mendasar, nah itu jadi infrastruktur. Kalau kita mau membuat apa tadi, surat misalnya kan, berarti infrastrukturnya apa, peralatannya juga ya, masuk instrumennya, walaupun jadi bagian ya, instrumennya memang peralatan gitu, tapi ini juga masuk penunjang utama, berarti ini masuk dalam infrastruktur kan. Nah itu ya, jadi memahami secara sekilas infrastruktur seperti itu. Baik, yang selanjutnya nanti bisa dikembangkan lagi tuh ya. Nah, tinggal terakhir dukungan apa yang harus dilakukan supaya pengelolaan bisa berhasil adalah sistem ya, pengembangan sistem. Oke, kita lari ke pengembangan sistem. Ini kalau mau diskusi tadi bagaimana situasi di tempat Anda kerja, Bapak pikir tadi kita sudah diskusi ya, bahkan sudah kita suruh mencontohkan tadi, baik dari bahkan Wahyu Adimas tadi mencontohkan di kegiatan kita ya. Kemudian Siti Wardah tadi membedakan antara pengelola dengan arsiparis ya. Kemudian tadi ada dukungannya tadi dari Aman Adriansa tadi ya, Aman Maulana Pak Adriansa tadi. Kemudian dari Risa tadi bagaimana tiga kelompok tadi. Saya pikir sini sudah sudah untuk diskusi sudah kita diskusikan tadi ya. Kemudian ya mempromosikan bagaimana juga tadi sudah kita coba singgung tadi ya. Kemudian mengukur kinerja ini ya, kalau kita di lembaga, kalau kita mengukur kinerja dari pegawai ya bisa saja pakai, kalau zaman sekarang kan sudah ini ya, dilihat kehadiran bagaimana kinerjanya, oh pakai fingerprint, nanti tinggal cetak saja kehadirannya. Kemudian bagaimana cara kerjanya ya, lihat saja kalau kita di pengelolaan kearsipan, oh, berapa kali dia buat surat, berapa kali dia, karena sudah tersistem kan. Nah itu kita sudah bisa nilai ya kinerjanya ya. Kemudian juga dari yang lainnya, misalnya layanan juga ke masyarakat, kita bisa cek ya berapa yang menggunakan arsip, kan sudah terdata. Makanya kalau kita hadir di arsip kan ada berkunjung, kemudian menggunakan naskah apa saja, kalau sudah sistemnya sudah digital dan sudah terekap semua dengan teknologi ya, dengan peralatan. Nanti kaitannya dengan yang sistem ini ya. Itu ya, jadi untuk infrastruktur, pikir pokoknya semua penunjang yang utama yang menjadi dasar itu dimasuk dalam infrastruktur. Baik, yang terakhir adalah sistem ya. Sistem, membangun sistem arsip ya, sistem arsip. Nah itu juga sebagai dukungan ya, pembangunan sistem pengelolaan arsip. Nah di sini ada beberapa hal ya, kenapa kita harus membangun sebuah sistem. Nah ini sebenarnya sistem ini di era sekarang ini kenapa kita mundur dari negara lain satu langkah, karena kita memang belum mau membangun sebuah sistem. Sistem itu biasanya kalau sekarang ini kan berbentuk aplikasi lah ya. Kalau di teknologi itu bentuknya aplikasi, tidak ada bentuknya ya. Kalau kita beli peralatan komputer, peralatan berarti ada kan wujudnya. Ini beli laptop, ini beli rak, ini beli kertas untuk mencetak piagam. Nah itu fisik ada ya. Tapi begitu kita beli sistem, nah itu biasanya tanpa ada barangnya ya. Orang datang ke tempat kita, kemudian diinstal, kemudian pulang lagi kan tidak bawa apa-apa dan tidak menaruh apa-apa, cuma dia kasih password saja. Ini Pak, kalau mau buat surat, ini passwordnya, ini cara membuatnya, ini. Jadi tidak ada barangnya ya. Makanya orang Indonesia kalau ditanya membangun sebuah sistem belum mau ya. Itu harganya berapa sih buat sistem pengelolaan surat itu? 20 juta Pak katanya. Nah, mana barangnya? Tidak ada. Hanya sistem saja Pak yang dikasih. Nah, itu
bahkan sulit dijadikan bahasa pelaporan untuk keuangannya kan. Nah, kalau orang luar itu sudah diperhitungkan ya. Jadi kalau kita mau buat pengelolaan surat, nah sistemnya 50-50. Jadi kalau kita mau buat beli komputer, komputer di pagunya di rencana pembeliannya 10 juta, maka beli komputernya itu yang harga 5 juta kan. Yang 5 jutanya untuk membeli sebuah sistem kan, aplikasi, entah aplikasi persuratan, entah aplikasi keuangan kan. Jadi keuangan nanti sudah pakai aplikasi. Nah, itu sistemnya. Nah, kalau kita ada proyek 10 juta, nih Pak beli komputer, ya udah dibelikan komputer yang touchscreen, yang bagus, yang lebar. Nah, kata pimpinannya, oh bagus ini, sudah, sip. Tapi gunanya hanya sebagai, fungsinya hanya seperti mesin ketik saja kan. Nah itu ya, jadi kalau kita belinya yang 5 juta, sudah komputernya yang standar aja lah Pak, 5 juta tidak apa-apa. Tapi kita beli sistem Pak, 5 juta, jadi 10 juta. Nah, tapi kalau kita mau buat surat, mudah Pak, tinggal buat surat sekali, nanti yang lainnya tinggal cetak-cetak saja. Nah itu membangun sebuah sistem ya. Nah inilah yang harus kita dibangun di dalam satu lembaga dalam membangun sebuah sistem. Nah ini juga merupakan dukungan ya. Kalau pimpinan tidak mendukung, tidak akan terbangun kan sistem itu, karena dia tidak akan terlaksana ya, karena pimpinan yang menentukan kan. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kita akan mengalami kesulitan kan untuk mengembangkan lembaga itu. Nah ini jadi ini sistem ya, sistem yang harus dibangun di dalam satu lembaga. Zaman sekarang ya memang harus tidak mau ya, zaman sudah teknologi seperti sekarang. Nah, sistem ini juga dianggap sebagai ruh ya. Nah, makanya kalau kita punya laptop, terus kemudian ini dikasih aplikasi Zoom, Microsoft Teams. Nah ini kan sistem itu, Microsoft Teams itu. Kita tinggal menggunakan saja. UT sudah melanggan. Nah, untuk melanggan itu berapa uangnya? Misalnya kita UT melanggan ya. Karena ini kalau untuk lembaga biasanya dikasih password ya. Kalau untuk yang biasa kayak Zoom meeting itu, yang kalau tidak langganan dia hanya 40 menit sudah itu putus ya, berhenti, tidak bisa merekod, tidak bisa apa gitu kan. Tapi kalau melanggan ya, nah kita 1 tahun bayar 2 juta misalnya, karena itu kita boleh berapa waktunya digunakan. Nah ini juga kalau di lembaga Microsoft Teams yang kita punya ini kan berarti UT membeli sebuah sistem kan, kemudian kita gunakan untuk aktivitas pengajaran. Nah ini juga kan dalam rangka mendukung penciptaan pengelolaan arsip tadi yang sudah disampaikan oleh Wahyu Adimas tadi kan, dengan adanya sistem e-learning. Nah ini e-learning itu kalau di kampus ini tuh e-learning ya, tapi kalau di UT LMS ya. LMS ini juga kan sistem itu kan. Nah itu dia bangun ya, dirancang oleh orang. Mungkin bisa saja free ya, ngambil di internet, tapi kan didesain itu pasti ada programmer yang mendesainnya. Nah ini juga sebuah sistem aplikasi yang harus dibangun. Nah ada sedikit lagi di materi kita ini, kenapa sistem harus dibangun ya. Ini ada beberapa yang mungkin sudah terbaca ya di materinya. Ada 4 hal ya kenapa sistem pengelolaan arsip dinamis ini harus dibangun. Yang pertama adalah sistem pengelolaan arsip telah hancur. Oke, ini anggaplah misalnya kita punya sistem aplikasi tapi kemudian ada kerusakan ya, maka harus dibangun lagi sebuah sistem. Ini berarti yang sudah ada kemudian mengalami kendala, kemudian kita bangun atau di-upgrade ya. Nah, ini kenapa harus kita bangun? Karena sistem yang lama sudah tidak berlaku lagi, atau kita dengan makna yang secara umum bahwa sistemnya sudah ketinggalan zaman. Nah,
gitu kan. Berarti kan kita harus merubah sistem baru. Sistemnya tidak manual lagi, Pak. Oh, berarti harus menggunakan sistem yang elektronik kan. Nah, itu berarti pertama adalah mengubah sistem yang lama sudah tidak dipakai lagi, sudah ini ya, anggaplah sudah hancurlah sistem. Berarti dalam makna sistem kita punya sistem, atau juga dengan memaknai kita sebagai misalnya sistem lama sudah ketinggalan. Nah, itu berarti sudah ketinggalan zaman juga kan, sudah hancur artinya kan. Nah, jadi gitu ya. Pertama, kenapa kita harus membangun sebuah sistem? Karena memang sistem lama telah hancur, atau misalnya tidak sesuai lagi dengan zaman ya, misalnya gitu. Oke, yang kedua, sistem pengelolaan arsip tidak memenuhi kebutuhan informasi. Oke. Nah, sistem yang dibangun tidak memenuhi, ya, tidak sesuai dengan keinginan dari pengguna misalnya kan. Nah, sama seperti otomasi arsip ya. Dulu kita pakai SIMARDI, sistem informasi kearsipan dinamis. Nah, itu dia masih dockstop ya. Jadi ditaruh di komputer, kemudian diinstal dan muncul di dockstop. Nah, itu tidak bisa koneksi dengan internet karena belum berbasis website. Berarti kan itu sudah ketinggalan zaman kan? Nah, berarti tidak lagi memenuhi kebutuhan pengguna, sementara pengguna menggunakan internet. Kita mau ngelihat arsip ya, ngelihat arsip harus dari internet misalnya kan. Kita mau lihat semua arsip misalnya, ini kemarin Bapak ada nguji jadi sekretaris penguji di S2, dia melihat semua arsip itu dari ini ya, dari arsip Belanda itu dari internet. Jadi semuanya kan berarti kan sudah pakai sistem internet. Kalau tidak pakai itu kita tidak bisa kan. Nah, ini yang istilahnya ya ketinggalan zaman. Kemudian kalau kita tidak menggunakan sistem itu ya kita tidak akan bisa kan, tidak bisa, tidak sesuai dengan kebutuhan lagi, dengan kebutuhan yang zaman sekarang. Nah, itu ya, jadi itu yang kedua adalah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, baik ya, masih nambah waktu dikit lagi. Yang ketiga, ini ada organisasi baru dibuat, atau organisasi yang ada di restrukturisasi ya, strukturisasi. Nah, ini yang sudah tadinya ada, kemudian kita bisa migrasi lagi ke model yang baru ya. Jadi dimigrasi. Tadinya tidak berbasis website, kemudian kita bangun lagi menjadi basis website. Nah, yang terakhir ini ada kita harus membangun sebuah sistem karena sistem informasi elektronik dipasang dalam organisasi. Oke, elektronik ya, dari manual beralih ke elektronik. Nah, itu ya, jadi beberapa hal yang dalam pengelolaan kearsipan, salah satu ini sebagai closing statement ya. Jadi ada 3, nanti yang lainnya ya, bagaimana merancang, bagaimana membangun, silakan nanti dibaca ya. Tapi intinya secara keseluruhan ini dalam merancang sebuah pengelolaan arsip dinamis ini, itu ada beberapa hal tadi yang menjadi dukungan ya. Nah, jadi ada 4 macam tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita instrumennya apa saja ya. Kemudian yang kedua infrastrukturnya, kemudian yang ketiga membangun sebuah sistem. Nah, ketiga hal itu tanggung jawab dari 3 kelompok tadi. Ada pimpinan, ada arsiparis, dan juga ada pengelola. Nah, ketiga-tiganya bersinergi untuk menjadi satu ya, untuk sama-sama membangun pengelolaan arsip dinamis. Oke, itu ya untuk hari ini kita sudah menyelesaikan bagaimana
dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk pengelolaan arsip dinamis ini. Oke, yang terakhir tadi kita sudah presensi sudah ya. Jadi ada 6 orang ya, 3 orang. Ya, kemungkinan itu entah sinyal entah apa ya, tapi intinya tadi sudah sudah kita presensi. Itu ya secara keseluruhan. Mudah-mudahan itu saja mungkin ya. Nanti kita bisa kalau ada kesempatan di tweet berikutnya, kalau memang ada belum jelas kita akan Bapak sampaikan lagi, karena ini sudah lewat 5 menit ya waktunya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah ya. Kemudian silahkan selesaikan yang belum selesai untuk tugasnya ya. Ada waktu sampai jam 5.30. Nanti jangan sampai tidak ngisi ya. Nanti yang sudah itu sudah Bapak jawab. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan screenshot ya tadi, kalaupun sudah, ini untuk yang terakhir silakan screenshot ini diaktifkan kameranya yang ada saja ini ya. Karena tadi juga ada yang sudah masuk tapi ada yang keluar ya. Silakan Risa Sulastri itu ya, belum ini ya. Aman Maulana tadi sudah hadir tapi ini ya belum ini. Sambil screenshot itu ya. Jadi silakan Bapak ingatkan kembali untuk tugasnya ya, jangan sampai tidak ngisi karena tadi ada 4 orang, masih ada kesempatan lah ya. Silakan, yang penting ditulis kemudian diisi, jangan sampai tidak diisi karena itu juga berpengaruh. Oke, itu kemudian ada yang ingin mungkin disampaikan ya, masih ada sekitar 1 menit lagi tuh. Atau ada yang belum ini ya? Wahyu? Sudah ya? Enggak, Pak. Ya, Bapak pikir sudah ini ya, sudah kita panjang lebar tadi. Yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa dipahamkan, kemudian bisa diterapkan. Tadi kan Wahyu Adimas juga sudah bisa menerapkan gitu ya. Nah, kemudian untuk di minggu-minggu berikutnya ya Bapak harapkan juga nih kehadirannya yang maksimal ya. Jadi ya sebenarnya Bapak pengennya seperti ini nih, kameranya aktif semua gitu kan, karena mungkin ciri ini ya tanda hadirnya itu seperti itu ya. Tapi Bapak tidak ini kan, tapi tetap tadi ya, ketika Bapak minta menjawab, nah itu Bapak minta kameranya suruh aktif ya. Tadi yang 4 orang ya, Adimas sudah ya ngirim ya tugas ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Bisa yang belum ya? Ya Pak, ya, belum, baru mau kirim. Ya, masih ada waktu. Oke, silakan mungkin kalau ada ini masih ada berapa menit lagi kita. Ya intinya sudah seperti itu ya. Jadi di materi ada, kalau seperti Bapak sampaikan bahwa memang pada saat web ini sebenarnya memahamkan dengan bahasa kita ya. Jadi kalau sama seperti Bapak tadi, instrumen itu dibahasakan dengan bahasa kita ya. Kemudian ada lagi retensi pun dengan bahasa kita, dengan contoh. Jadi kalau secara teoretik ya di buku kita sudah bisa baca ya, tapi nanti kalau dengan pemahaman bahasa kita biasanya ya melekat di kita ya. Nanti sama seperti misalnya tadi ya, Bapak pikir harus sampai kapanpun harus ingat itu, bahwa ketika kita berbicara masalah dukungan ini ada 3 hal, ada instrumennya, ada infrastrukturnya, ada membangun sistemnya. Lalu kemudian dari ketiga sistem ketiga instrumen itu ya
3 orang yang bertanggung jawab ya, pimpinan, kemudian bagian arsiparis, bagian pengelola. Nah, bagaimana penerapannya di dalam pengelolaan tadi? Berarti tadi ada elemennya, bagaimana pelaksanaan, kemudian instrumennya tadi ya. Kalau misalnya kan arsip kan ada penciptaan,